Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFET Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Teknik Perbaikan Bodi Otomotif yang diampu oleh Bapak Fahmi Fatra, Sarjana Pendidikan Magister Teknik. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan membahas tentang pengertian fungsi pengecatan dan prosedur pengecatan. Pengecatan sendiri atau painting merupakan suatu proses aplikasi cat dalam bentuk cair pada sebuah objek dengan lapisan tipis yang kemudian membentuk lapisan yang keras atau lapisan cat. Sehingga dengan lapisan tersebut dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah objek tersebut. Nah, dalam pelapisan permukaan sendiri atau surface coating knowledge ada 4, yakni metal coating atau electro coating glazing merupakan proses menambah lapisan logam pada permukaan objek lainnya agar tidak terkena semprotan cat. Yang kedua ada plastic coating, yaitu menambahkan lapisan plastik pada permukaan objek lainnya. Ada paper coating dengan menambahkan kertas dan powder coating dengan menambahkan sebuah bubuk pada objek lain guna agar tidak terkena semprotan dari objek yang dicat. Dalam metode pelekatan cat sendiri itu ada 5, yakni bisa dengan diusapkan atau whipping, dilumurkan, dikuas, disemprotkan atau dispray, dicelupkan atau dipping. Fungsi pengecatan sendiri ada 3, yakni yang pertama proteksi. Tujuan pokok dari pengecatan sendiri adalah untuk proteksi suatu objek terhadap kerusakan dari elemen luar. Material seperti baja, aluminium, kayu, beton, dan plastik yang dapat menurun daya tahan kekuatannya atau rusak dengan mudah oleh erosi yang disebabkan oleh cuaca. Contoh seperti baja dan besi, terutama jika terkena air hujan dan panas terus-menerus akan terjadi korosi. Pada kayu pun jika terkena panas dan hujan terus-menerus tanpa lapisan cat akan mudah melapuk. Yang kedua ada efek estetika. Cat memberi warna dan tilapan pada suatu objek dan meningkatkan efek estetikanya yang selanjutnya mempengaruhi daya tarik dari suatu produk. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi warna juga memberikan tujuan lain dari pengecatan. Contohnya pada mobil pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil polisi dicat dengan warna tersendiri untuk membedakan dengan kendaraan lain. Nah, identifikasi ini seperti memberikan ciri khas tersendiri pada suatu objek. Prosedur pengecatan. Proses pengecatan merupakan salah satu sistem pelapisan pada permukaan panel. Maka dapat disimpulkan bahwa pengecatan tidak hanya menampilkan warna saja, tetapi juga memperhatikan fungsi utama dari pengecatan itu sendiri, yaitu sebagai pelapis permukaan. Oleh karena itu, dalam mempelajari proses pengecatan harus mempertimbangkan sifat dari bahan cat itu sendiri dan cara mengaplikasikannya. Nah, dalam proses pengecatan kita memerlukan peralatan dan bahan pengecatan serta alat pelindung diri guna untuk melindungi diri kita dalam saat proses pengecatan. Peralatan yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan proses pengecatan yaitu kita perlu mempersiapkan kompresor,
blok tangan atau hand block, sander, spray gun, batang pengaduk untuk pengaduk catnya, spatula, air duster gun, mixing plate, dan masking paper. Untuk bahannya sendiri kita perlu mempersiapkan amplas atau sandpaper, epoksi, cat utama, clear, dan thinner. Untuk alat pelindung diri sendiri, untuk guna melindungi kita dalam proses pengecatannya nanti, kita memerlukan kacamata untuk melindungi mata kita dari butiran-butiran cat. Respirator atau masker partikel, masker gas, pakaian kerja, topi pancing, sarung tangan tahan pelarut, sepatu pengaman atau safety shoes. Penggunaan alat pengaman. Nah, dalam berbagai step itu kita perlu menggunakan alat pengaman yang mungkin berbeda-beda dalam penggunaannya. Dalam persiapan permukaan, dalam mengelupas cat putih dan mengamplas surfacer, kita perlu menggunakan alat pengaman seperti topi chain, kacamata, pakaian kerja, sarung tangan, sepatu pengaman. Lanjut untuk proses color matching, operasi persiapan permukaan dalam aplikasi putih dan degrading ya. Kita memerlukan alat pelindung diri atau alat pengaman seperti topi chain, masker tape, filter, pakaian kerja, teknikan, sarung tangan tahan pelarut, dan sepatu pengaman. Tahap masking, kita memerlukan topi chain, pakaian kerja, teknikan, dan sepatu pengaman. Nah, untuk langkah spraying atau menyemprot sendiri, kita juga perlu menggunakan atau mengenakan masker elen, mantel kerja pain, sarung tangan tahan pelarut, sepatu pengaman untuk melindungi kaki kita. Prosedur pengecatan. Untuk prosedur pengecatan sendiri, yang pertama, persiapan permukaan. Permukaan yang baik persiapannya akan menghasilkan kualitas pengecatan yang maksimal. Karena kegagalan pengecatan dipengaruhi oleh persiapan permukaan yang buruk. Baik tidaknya permukaan yang akan dicat dinilai dari kehalusan permukaan, kebersihan permukaan dari karat, lemak, dan kotoran lainnya. Nah, secara rinci dapat dilakukan pembersihannya dengan cara membersihkan permukaan metal yang akan diperbaiki dengan multi, thinner, dan dikeringkan. Amplas permukaan metal dengan amplas kering. Bisa menggunakan amplas nomor 80. Bersihkan permukaan dari debu amplas dengan multi thinner dan dikeringkan. Yang kedua, aplikasi cat dasar atau primer yang biasa sering disebut dengan epoxy ya. Pemberian cat dasar sebagai dasar bagi cat berikutnya agar dapat melekat dengan kuat dan mempunyai daya tahan yang lebih lama daripada tanpa cat dasar. Penggunaan cat dasar dipengaruhi oleh jenis cat akhir dan proses pengeringan yang akan dipergunakan dalam teknik pengecatan tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama, pada permukaan yang akan diperbaiki atau dicat ulang, semprotkan 1-2 lapis primer yang telah dicampurkan hardener dengan selang waktu antara lapisan 5-10 menit sebagai cat dasar anti karat. Biarkan kering selama kurang lebih 5 jam. Amplas permukaan primer dengan amplas kering nomor 320 atau amplas basah nomor 600. Yang ketiga, aplikasi dempul atau putih. Dempul digunakan untuk mengisi bagian yang tidak rata atau penyok dalam, membentuk suatu bentuk, membuat permukaan yang halus. Terdapat beberapa tipe dempul,
dempul terdapat 3 jenis, yaitu polyester putih atau dempul plastik, atau epoksi putih, lacquer putih. Secara rinci, langkah-langkahnya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, oleskan dempul yang telah dicampur hardener untuk mengisi bagian-bagian yang tidak rata. Biarkan kering di udara selama 30 menit atau dikeringkan dengan lampu inframerah pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius selama 10 menit. Amplas permukaan putih dengan amplas kering nomor 80 dilanjutkan dengan nomor 180 dan 280, atau amplas basah nomor 240 dilanjutkan dengan nomor 320 dan nomor 400. Yang ketiga, bersihkan permukaan dari debu amplas dengan multi thinner dan dikeringkan. Yang keempat, aplikasi cat pengisian permukaan atau surfacer. Surfacer merupakan lapisan cat kedua yang disemprotkan di atas primer, dempul putih, atau lapisan dasar undercoat lainnya. Surfacer memiliki sifat-sifat dapat mengisi penyok kecil atau gorisan, mencegah penyerapan top coat, meratakan adhesi antara undercoat dan top coat. Jenis surfacer tersendiri ada 3, yaitu lacquer surfacer, uden surfacer, thermosting amino alkalic surfacer. Yang kelima, aplikasi cat akhir, solid atau metalik. Cat merupakan cat yang memberikan perlindungan permukaan sekaligus untuk menciptakan keindahan dalam penampilan corak atau performance kendaraan. Nah, dalam prosesnya sendiri, pengecatan warna solid dan metalik itu prosesnya cukup berbeda, dikarenakan dalam proses pengecatan warna metalik mungkin sedikit lebih susah dibandingkan warna yang solid. Untuk warna solid sendiri, kita bisa melakukan dengan 3 langkah, yaitu semprotkan 3-5 lapis top coat solid yang sudah diencerkan selang waktu antara lapisan 2-5 menit. Biarkan kering di udara selama 30 menit atau dengan pengeringan menggunakan sinar inframerah pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius selama 15 menit. Yang terakhir, pemolesan dapat dilakukan selama 6 jam. Untuk warna metalik sendiri dapat kita aplikasikan dengan cara semprotkan 3 lapis top coat metalik yang sudah diencerkan dengan selang waktu antara lapisan 3-5 menit. Biarkan kering di udara selama 15 menit atau dengan pengeringan menggunakan sinar inframerah pada suhu kurang lebih 55 derajat Celcius selama 15 menit. Bersihkan permukaan top coat dengan kain lap penarik debu. Semprotkan 2-3 lapis clear atau gloss yang telah dicampurkan hardener dengan selang waktu antara lapisan 3-5 menit. Biarkan kering selama 1 jam. Pemolesan dapat dilakukan selama 6 jam. Yang keenam, proses pengecatan. Proses pengecatan sendiri dapat digolongkan menjadi 2 jenis pengecatan, yaitu pengecatan oven merupakan suatu proses pengecatan di dalam ruangan khusus tertutup dengan pengeringan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Nah, pengecatan oven sendiri biasanya itu menggunakan cat powder ya atau bubuk yang diaplikasikan lalu di oven. Beda halnya dengan pengecatan non-oven ya, yang suhu udara luar merupakan suatu proses pengecatan di dalam ruangan biasa tidak tertutup dengan pengeringan dalam suhu udara kurang lebih 25-30 derajat Celcius. Kalau pengecatan non-oven ini biasanya catnya berbentuk cair, tetapi kalau pengecatan oven biasanya berbentuk bubuk atau powder. Yang ketujuh, jenis cat proses pengecatan. Yang pertama ada cat bakar atau heat
polymerization. Tipe ini adalah cat tipe one komponen, mengeras apabila dipanaskan pada temperatur tinggi, kira-kira 140 derajat Celcius atau 248 derajat Fahrenheit. Tipe cat bakar ini sendiri yaitu yang pertama ada thermosting aminoaldehyde. Tipe ini mengandung alkid dan melamin resin dan sebagai komponen utama. Digunakan untuk warna solid, cat ini memberikan kemampuan coating yang sangat baik, termasuk kilap, keras, membangun, dan ketahanan solvent. Yang kedua ada thermosting akrilik. Tipe ini mengandung akrilik dan melamin resin sebagai komponen utama cat. Tipe ini digunakan warna metalik yang memerlukan tembus pandang tingkat tinggi. Cat ini memberikan kemampuan coating yang superior sebagaimana cat thermosting aminoaldehyde. Yang B, cat two komponen atau tipe urethane. Cat ini disebut urethane karena alkohol yang terkandung dalam komponen utama dan isonat yang terkandung dalam hardener. Reaksi kimia membentuk struktur hubungan menyilang yang disebut tingkatan urethane. Cat ini mempunyai kemampuan coating yang sangat baik termasuk ketahanan kilap, cuaca, solvent, serta tekstur yang halus. Tapi zat ini mengeringnya lambat dan memerlukan drying equipment untuk mengeringkan dengan benar. Yang C, cat solvent evaporation atau liquid. Cat tipe one komponen ini biasanya dikenal dengan backware meskipun mengering dengan cepat sehingga mudah penanganannya karena tidak sekuat cat-cat two komponen yang kini banyak digunakan. Teknik menggunakan peralatan pengecatan. Yang pertama, teknik penggunaan air spray gun. Prinsip spray gun painting sendiri yaitu sama seperti halnya pada atomisasi. Apabila udara bertekanan dikeluarkan dari lubang udara pada air cup, maka suatu tekanan negatif akan timbul pada ujung fluida yang selanjutnya menghisap cat pada cup. Kemudian cat yang dihisap ini disemprotkan sebagai cat diatomasi atau dikabutkan oleh karena tekanan udara lubang di dalam air cup. Nah, ini di samping sendiri merupakan sebuah gambaran ya proses penyemprotan pada spray gun. Nah, tipe-tipe spray gun sendiri itu ada 3, tipe umpan berat, tipe umpan hisap, dan tipe kompresi. Metode dari tipe umpan berat, paint cup ditempatkan di atas fluid tip dari spray gun, cat disuplai ke fluid tip oleh berat sendiri, sama baiknya dengan daya hisap yang ditimbulkan di bagian fluid tip. Nah, di samping ini merupakan gambar dari tiap-tiap jenis tipe spray gun. Ini ada tipe umpan berat, ada tipe umpan hisap, dan tipe kompresi. Konstruksi spray gun ya, ini merupakan konstruksi bagian-bagian yang terdapat pada spray gun. Ada 3 skrup, yaitu skrup penyetel pan spender, skrup penyetel fluida, dan skrup saluran udara. Ini ada trigger atau pencetannya atau handle spray gunnya, ada air cup, fluid tip, di sini ada jarum yang mengatur banyak sedikitnya keluarnya udara dan cat. Ada paint cup, wadah cat. Teknik air spray gun. Cara memegang spray gun.
agar dapat mengecat dengan mantap tanpa menjadi lelah, harus dijaga sikap relaksasi atau kenyamanan tanpa memegang bahu, pundak, atau lengan yang menahan spray gun. Biasanya spray gun ditahan dengan ibu jari, telunjuk, dan kelingking, sedangkan tiger ditarik dengan jari tengah dan jari manis. Cara menggerakkan spray gun ada 4 hal penting dalam menggerakkan spray gun, yaitu yang pertama, jarak spray gun 10-20 cm. Kedua, sudut spray gun yakni 90 derajat. Yang ketiga, kecepatan langkah ayun 12 feet per detik. Yang keempat, pola tumpang tindihnya atau overlapping 1/3 sampai setengah lapisan. Pola tumpang tindih overlapping merupakan suatu teknik pengecatan pada permukaan benda kerja sehingga penyemprotan yang pertama dan berikutnya akan menyambung, yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya tipis, menghindarkan adanya perbedaan warna, untuk mendapatkan ketebalan lapisan cat yang merata, yang mencegah tidak adanya cat pada lapisan pertama dan berikutnya. Langkah-langkah penyemprotan. Yang pertama, pengaturan alat semprot, tekanan kerja angin atau udara untuk pengecatan kurang lebih 50-60 psi atau 4-4,5 kilo per cm kubik. Gerakan alat semprot untuk mencapai ketebalan cat yang sama dapat dilakukan overlapping sebesar 50%. Kecepatan gerak alat semprot atau spray gun. Kecepatan gerak spray gun harus konstan, yang dianjurkan kira-kira 12 feet per detik. Jarak penyemprotan spray gun secara umum sebesar 15-20 cm. Untuk jenis acrylic lacquer 10-20 cm dan enamel 15-25 cm. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam hal penyampaian maupun materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.